Seorang diplomat Indonesia didor di Peru. Tidak ada barang yang hilang. Polisi menangkap 5 orang. 3 dugaan motif dikupas media Peru. Pertama, tentang dendam yang datang dari tanah air. Kedua, Zetro terlibat di jaringan perdagangan wanita. Dan ketiga, karena ulah geng kriminal yang salah sasaran. Ketiga motif itu ujungnya sama. Ada order terhadap 5 pelaku yang sudah ditangkap itu. Lantas, siapa sang pemesan itu? Siapa yang menjadi aktor intelektualnya? Namun sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan kisah Prime Crimes berikutnya. Malam di distrik Lynch, kota Lima, Peru, mendadak menjadi panggung teror. Zetro Leonardo Purba, pria 40 tahun asal Indonesia yang bertugas sebagai staf KBRI, baru saja menuntaskan rutinitasnya. Ia mengayuh sepeda melewati jalan sempit menuju apartemen tempat tinggalnya. Namun, sesaat sebelum ia masuk ke pintu gerbang, 2 sosok misterius muncul di atas sepeda motor. Dalam hitungan detik, suara tembakan pecah. Zetro roboh bersimbah cairan merah. Tetangga berteriak panik, sementara rekaman CCTV memperlihatkan kedua pelaku melaju kencang meninggalkan lokasi. Zetro sempat dilarikan ke klinika Javier Prado, namun nyawanya tak tertolong. Kejanggalan langsung terlihat. Dompet, ponsel, hingga tas kerja tetap utuh di sisi korban. Tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Fakta ini seketika mengubah arah penyelidikan, bukan perampokan, bukan tindak kriminal acak. Yang terjadi adalah sebuah eksekusi terencana, gaya sikario, target yang memang harus dihabisi. Beberapa hari setelah penembakan yang mengguncang, polisi kriminal Peru bergerak cepat. Unit Dirinkri atau polisi kriminal menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan San Martín de Porres, Lima. Dari operasi itu, 5 orang berhasil diamankan, 3 warga Venezuela dan 2 warga Kuba. Mereka diyakini sebagai bagian dari jaringan kriminal yang piawai mengeksekusi target. Barang bukti ikut disita. Sebuah sepeda motor yang diduga digunakan untuk melarikan diri, beberapa ponsel yang menyimpan jejak komunikasi, dan yang paling penting, sepucuk senpi Taurus PT 938 kaliber 380. Senpi yang diyakini menjadi alat eksekusi malam itu. Penangkapan ini memberi titik terang pertama. Pembunuhan Zetro bukanlah aksi acak, melainkan pergerakan kelompok terstruktur. Pertanyaan pun mengemuka. Apakah 5 orang ini hanya pelaksana lapangan atau ada sosok yang jauh lebih kuat, sang aktor intelektual yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang? Di ruang laboratorium balistik kepolisian Peru, bukti mulai bicara. 3 proyektil yang diangkat dari tubuh Zetro diuji satu persatu. Hasilnya tak terbantahkan, alur dan goresan balistik identik dengan laras senpi Taurus PT 938 kaliber 380 yang ditemukan di rumah para tersangka. Namun, justru dari sinilah misteri makin pekat. Senpi itu ternyata terdaftar resmi sebagai milik seorang anggota polisi Peru yang mengaku senjatanya hilang sejak tahun 2016. Barang bukti lain, motor, ponsel, bahkan sejumlah perangkat komunikasi sedang dianalisis. Setiap data panggilan dan pesan yang terlacak bisa menjadi benang merah menuju sang pemesan. Figur misterius yang hingga kini belum terungkap. Dari hasil interogasi awal,
polisi mulai menyingkap pola yang lebih besar. 5 tersangka yang ditangkap bukanlah individu yang bergerak sendiri, melainkan bagian dari jejaring kriminal lintas negara. Media perlu menyebut nama sebuah geng jalanan, Los Maleantes del Cono, kelompok yang kerap disebut menguasai kawasan pinggiran 5 dengan praktik pemerasan, narkotika, hingga eksekusi berbayar. Struktur aksinya terbilang klasik tapi efisien. Ada eksekutor, pengemudi yang memastikan kabur cepat, penyedia senjata, dan penghubung logistik. Keterlibatan geng transnasional menambah kerumitan penyidikan. Apakah kasus ini sekedar bagian dari mata rantai kriminal biasa di 5 atau justru ada kepentingan lebih besar yang menungganginya? Sejak awal, arah penyelidikan polisi kriminal Peru dan kejaksaan mengerucut pada satu kata kunci, kontrak eksekusi. Pola penyerangan terlalu rapi untuk dianggap spontan. Pelaku menunggu momen korban tiba di depan rumah, mengeksekusi dengan tembakan jarak dekat, lalu kabur hanya dalam hitungan detik. Tidak ada percakapan dan tidak ada perampasan. Konteks sosial Peru memberi gambaran lebih jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini dibayangi gelombang asesinator por encargo, pembunuhan berbayar yang meningkat seiring maraknya jaringan kriminal transnasional. Laporan kepolisian menyebut kasus serupa melonjak tajam di distrik-distrik padat termasuk Lynch. Dengan karakteristik yang sama, 2 orang di motor, senpi kaliber kecil, dan eksekusi cepat. Bagi aparat, kesimpulannya jelas, Zetro adalah target. Namun, siapa yang menginginkan diplomat Indonesia itu dihabisi? Media lokal membuat analisa tentang adanya 3 kemungkinan yang menjadi motif Zetro dihabisi. Pertama, kemungkinan karena terlibat dalam perdagangan wanita di kawasan Risol. Di balik hiruk-pikuk distrik Lynch, ada sisi gelap yang jarang terlihat turis. Kawasan Risol hanya beberapa blok dari lokasi penembakan. Lama dikenal aparat sebagai titik rawan prostitusi terselubung atau perdagangan manusia. Media lokal seperti La Repubblica dan Infobae menulis hipotesis Zetro terseret dalam pusaran konflik bisnis perdagangan orang. Hipotesis ini lahir dari fakta bahwa modus eksekusi serupa sering dipakai geng yang menjaga wilayah mereka. Jika seorang diplomat, sadar atau tidak, menyentuh kepentingan kelompok tersebut, maka balasannya bisa brutal. Selanjutnya, hipotesis yang kedua. Ini yang paling mengusik telinga publik Indonesia. Pembunuhan ini disebut-sebut sebagai pesanan dari tanah air. Media populer di Peru seperti Trump menulis kemungkinan bahwa Zetro menjadi target bukan karena lingkaran kriminal lokal, melainkan karena dendam atau kepentingan yang datang dari jauh, yakni dari negara asal Zetro, Indonesia. Narasi ini langsung memantik imajinasi. Apakah Zetro menyimpan rahasia diplomatik? Apakah ia bersinggungan dengan jaringan yang takut terbongkar? Atau justru ada konflik pribadi yang menyeberang hingga benua lain? Meski hingga kini belum ada satupun bukti resmi yang menguatkan klaim itu, dan kejaksaan maupun kepolisian Peru tidak pernah menyebut skenario pesanan dari Indonesia. Dalam laporan penyidikan mereka, kemungkinan tentang pesanan dari Indonesia bisa saja terjadi. Ada pula kemungkinan lain yang lebih sederhana namun tak kalah kelam. Zetro menjadi korban salah sasaran. Di kota besar seperti Lima, perang antar geng kerap menelan korban yang bahkan tak terkait langsung dengan jaringan kriminal. Modusnya sama, eksekusi cepat di jalan, pelaku kabur dengan motor, lalu kasus ditutup dengan bisikan target salah. Beberapa analisis kriminal menyebut pola ini bisa terjadi jika Zetro dianggap mirip dengan target sesungguhnya,
atau sekedar melintas di tempat dan waktu yang salah. Hingga detik ini, garis besar penyidikan memang sudah mengerucut. 5 orang ditangkap, pistol Taurus kaliber 380 ditemukan, dan balistik memastikan senjata itulah yang menghabisi Zetro Leonardo Purba. Tetapi pertanyaan terpenting justru masih menggantung. Siapa yang memesan pembunuhan ini dan mengapa seorang diplomat Indonesia dijadikan target? Hipotesis berlapis telah beredar. Dari dugaan keterlibatan jaringan prostitusi di zona Riso, kemungkinan pesanan dari tanah air, hingga skenario salah sasaran. Namun belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang paling kuat hanyalah kesimpulan aparat ini adalah kontrak killing alias target yang dieksekusi sesuai pesanan. Nyawa seorang diplomat telah direnggut di jalanan asing, dendam, wanita, atau geng kriminal hanyalah hipotesa. Indonesia butuh kepastian. Prime Crimes. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar karena keadilan harus terus disuarakan.